Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Fuzi sudah bisa memahami dunia baru yang modern ini, dan saat itu dirinya melihat bot yang lagi viral di sosial media. Bukan hanya bot saja yang viral, Kay pun juga ikut viral karena dirinya membawa pedang dan mengaku sebagai prajurit Uralis. Fuzi awalnya pikir dirinya mengirim mereka ke tempat asalnya akan baik-baik saja untuk mereka karena mereka sudah dewasa, tapi ternyata lebih buruk dari dugaannya. Fuzi tidak bisa mengirim mereka langsung datang ke tempat Fuzi saat ini. Ada salah satu syarat untuk mereka. Jika ingin dikirim ke sini, mereka harus mati lebih dulu. Tapi untung saja ada info tentang mereka dari video tersebut. Jadi mereka berniat akan pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, mereka sudah janjian di sebuah tempat. Fuzi di sana diminta tak boleh berubah bentuk karena nanti bakal ada yang lihat dan akan viral. Lalu ada dua pria berjas rapi menemui Fuzi. Dua pria tersebut anggota organisasi yang bertugas mewariskan janji yang dibuat Bon kepada generasi masa depan, dan mereka memberitahu yang lain sudah berkumpul. Segera mereka mengajak Fuzi dan yang lainnya. Mesar, Kay, Hilo bertemu dengan Fuzi. Hal itu membuat Fuzi sangat bernostalgia lagi. Akan tetapi, Mesar langsung mengoplok Fuzi. Dirinya masih kesal dengan Fuzi karena Fuzi sudah meninggalkan mereka sendiri selamanya, lalu membangkitkan mereka dengan berpisah-pisah. Hilo melihat Fuzi telah menikmati hidupnya sendiri, sedangkan Kay setelah kebangkitannya, dirinya menghabiskan waktu di penjara sampai anak buah Bon datang untuk menjemputnya. Saat itu Bon mengubah tampilannya menjadi pria yang elegan. Gugu juga setuju, dirinya suka dengan tampilan Bon yang sekarang dan berterima kasih pada Fuzi karena tidak lupa tentang mereka yang dihidupkan kembali. Cuma Matt yang tidak kelihatan. Fuzi meminta mereka tidak perlu menunggu Matt karena Matt sudah menemukan keluarga yang baik untuknya. Fuzi pikir Matt emang cocok jika bersama keluarga seperti itu. Tapi dari belakang, Matt dengan suara lucunya berterima kasih pada Fuzi sudah menunggunya. Fuzi bertanya, kenapa? Matt menjawab, mengapa? Aku sudah mati, kemudian bangkit di kampung halamanku. Hal itu membuat orang-orang di sana menangkapnya. Bukankah itu aneh? Fuzi menjawab, tidak, itu tidak aneh sama sekali. Aku senang kamu di sini. Anak kecil dengan mulut kasarnya, Tonari juga telah tiba. Dia tidak terima, soalnya dirinya dibangkitkan dengan bentuk tubuh mudanya, padahal tubuh dewasanya bisa menahan segala racun untuk membantu Fuzi. Fuzi menjelaskan, sebelumnya Tonari ingin tubuh yang muda lagi, lalu Fuzi berhasil membuatnya. Itu hadiah untuk Tonari dari Fuzi, dan meminta Tonari tak perlu khawatir karena dunia ini sekarang sudah damai. Tonari masih tidak terima, dia akan memukul Fuzi. Mesar juga membantu menahan Fuzi, lalu Bon meminta Mesar menghentikan ini, tapi Mesar memukul Bon. Kay sebagai salah satu prajurit Bon tidak terima, dan dua orang anak buah Bon juga tidak terima. Hanya Kay yang bisa menahan Mesar. Akan tetapi suasana di sana semakin ribut. Matt tidak suka dengan kekerasan karena hal itu buruk, tapi dirinya juga melakukan kekerasan untuk menghentikan mereka. Gugu yang melihat itu mempunyai ide, mungkin dengan apinya akan menenangkan mereka. Alhasil mereka bisa tenang, tapi tenangnya di kantor polisi. Anak buah Bon memberikan pelicin kepada mereka, jadi membuat mereka bebas kembali. Lalu mereka akan menuju ke rumah kakek. Di tengah jalan, Yuki melihat Misuha di tepi jalan. Fuzi dan teman-temannya bersatu kembali. Kehidupan mereka di era modern dimulai. Mereka sudah sampai tujuan. Oniguma langsung menghancurkan rumah mereka, membuat Yuki sekeluarga panik karena di dalam masih banyak barang-barang yang berharga. Fuzi meminta mereka tenang saja karena dirinya akan membuat rumah lebih besar dan seisinya.
Yuki dan adiknya senang karena rumah mereka lebih besar dari sebelumnya. Tapi si kakek masih takut dengan semua ini, apalagi dengan Oniguma, dan meminta Bon untuk mengirim Oniguma ke kebun binatang saja. Emat tidak akan menyerahkan Oniguma pada siapapun. Dengan bisikan marketing Bon, membuat kakek Lulu memperbolehkan Oniguma tinggal bersama mereka. Di luar, Gugu merapikan bongkaran kayu rumah mereka dengan cara membakarnya langsung. Gugu manusia yang kuat dan dapat mengeluarkan api di mulutnya. Dan ini Bon, orang yang sangat terkenal dari Uralis. Lalu Kei, pria yang hobi dengan pandai besi. Di wajahnya mempunyai luka goresan. Mesar lelaki misterius dan mempunyai sifat kasar, jadi sulit untuk mengenal sisi Mesar sesungguhnya. Saat itu Hilo tertarik dengan gigi palsu sang kakek. Lalu Tonari, gadis yang sangat pintar dan selalu bersama dengan burung hantunya. Yang kecil dan bawel adalah Mat. Dirinya bersahabat dengan Oniguma. Untuk hari ini mereka tidak punya rencana apapun. Jadi mereka akan menikmati hari berkumpulnya mereka. Saat itu orang tua Yuki dan Aiko video call. Orang tua Yuki bekerja di Katsuyama. Mereka sangat berterima kasih pada Fuji dan kawan-kawan sudah memperlakukan anaknya dengan baik. Fuji sangat tertarik dengan smartphone ini karena mereka bisa melihat dan berbicara secara langsung walaupun jaraknya jauh. Hal itu seperti Fuji dan teman-temannya, bahwa ketika mereka berpisah, perasaan mereka menyatu menjadi satu. Mereka semua datang bersama karena perasaan Fuji terhubung dengan mereka. Fuji sangat senang, akhirnya mereka berkumpul kembali di sini. Mesar tidak kuat dengan suara mereka dan meminta sang kakek mengantar ke kamarnya. Semua orang berkumpul dalam keadaan damai. Apa yang sebelumnya tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Esok harinya di sekolah, Yuki seperti biasa menceritakan Fuji dan yang lainnya. Teman-temannya hanya diam, karena di depannya ada ibunya Mizuha. Dirinya datang ke sini mencari Mizuha yang sudah hilang 2 hari. Yuki yang tahu itu segera mencarinya. Hari sudah mulai gelap. Yuki masih belum menemukan Mizuha. Yuki datang ke tempat ini karena kemarin dirinya melihat Mizuha berjalan di sini. Hana tidak begitu dekat dengan Mizuha, jadi dirinya juga tidak tahu Mizuha ada di mana. Hal itu membuat mereka mencarinya dengan berpisah di berbagai arah dan akan berkumpul kembali ke tempat ini sampai jam 7. Di rumah, Fuji dan yang lainnya khawatir dengan Yuki yang masih belum pulang. Gugu menyarankan kakek untuk menghubungi Yuki dengan smartphone-nya. Tapi sayangnya di sekolah, mereka dilarang membawa smartphone. Gugu sudah mempunyai smartphone sejak di kampung halamannya. Jadi Fuji sendiri yang akan mencarinya dengan akarnya. Saat itu Yuki tertabrak mobil, sampai terjatuh dan berdarah di keningnya. Sedangkan saat ini, Fuji tidak bisa merasakan keberadaan Yuki. Tapi untungnya Yuki merasakan sakit. Saat itu juga Fuji datang ke tempatnya. Fuji langsung menceramai Yuki karena sudah membuat orang rumah khawatir dengannya dan menghentikan pendarahan di kening Yuki, lalu mengajak pulang. Tapi Yuki tidak bisa karena saat ini dirinya mencari gadis yang hilang. Fuji tidak bisa mencarinya jika belum mengenalnya. Gadis itu mempunyai luka di kakinya. Pasti Fuji bisa menemukannya. Fuji merasakan apa yang dicari Yuki. Dirinya mengenalnya. Alhasil Fuji akan mencarinya dan akan mengantarkannya pulang ke rumahnya. Yuki mengandalkan Fuji. Adegan pindah ke Mizuha yang melihat sesosok bayangan wanita yang duduk di atas rak buku. Sedangkan Hana masih berusaha mencari Mizuha. Dirinya teringat perkataan Mizuha sebelumnya yang bertanya, jika dirinya mati, akankah Hana akan menangis? Saat itu Hana tidak sengaja bertemu mamanya Mizuha. Lalu Yuki dan kakeknya datang ke Hana, mengajak Hana naik mobilnya. Tapi Hana terlihat sangat marah dengan mamanya Mizuha. Saat ini Hana sangat khawatirkan Mizuha. Mizuha bertanya pada bayangan tersebut, siapa dirimu? Tapi bayangan itu langsung terjun menuju ke Mizuha. Dan pasti bunyinya mak cepluk. Mizuha masih bertanya-tanya siapa gadis ini. Dan itu Pokoa. Dirinya mengaku pada Mizuha bahwa dirinya sepupu Yuki.
dan meminta Misuha pulang bersamanya. Karena semua orang khawatir dengan Misuha. Kakeknya Misuha memintanya, jika ingin tinggal di sini, silahkan kapan-kapan ke sini lagi. Lalu mereka pulang. Yuki dan yang lainnya sangat senang Misuha sudah ditemukan. Sampai-sampai Yuki tidak bisa berhenti menangis bahagia. Saat ini Pocoa adalah Fushi. Mamanya Misuha datang terlihat marah-marah. Misuha tadi pergi, tidak ada paksaan dari mereka. Saat itu Misuha benar-benar ingin pergi ke sana. Yang membuat mamanya marah, Misuha meninggalkan sekolahnya. Misuha juga tahu ini salahnya, tapi dirinya sudah tidak melihatnya begitu lama. Jadi ketika dirinya melihatnya, Misuha jadi ingin melihatnya terus. Saat di rumah tadi, Misuha membaca beberapa buku. Sang mama terlihat kecewa dan Misuha pasti tahu maksud mamahnya. Lalu mamahnya meminta Misuha supaya paham dengannya. Misuha tahu dan meminta maaf. Mereka pamit pada Yuki dan kawan-kawan. Ini mungkin perpisahan mereka dengan Misuha karena mamahnya berniat akan pindah. Tapi Hana tahu. Saat itu wajah Misuha terlihat terpaksa menuruti keinginan mamahnya. Hal itu membuat Hana dari belakang memeluk Misuha dan berbisik, jika Misuha pergi, Hana akan menangis. Jika Misuha menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, Misuha bisa memberitahu Hana karena Hana akan menerimanya semuanya. Hanya satu keinginan Misuha kali ini, dirinya ingin tinggal di sini. Pagi harinya setelah kejadian kemarin, Hana mengubah tampilannya dengan mengikat rambutnya. Benda itu seperti pita rambut yang sering dipakai Misuha, karena barang itu milik Misuha yang tertinggal di ruang klub dulu. Jadi Hana memakainya. Misuha tidak masalah dengan itu, karena dirinya sengaja membuat untuk Hana. Saat ini Misuha sudah sembuh kakinya, tapi dirinya belum berani mengatakan sebenarnya pada mamanya. Hana meminta Misuha lebih baik mengatakannya jika tidak ingin pindah lagi. Seperti biasa, Yuki dengan ceria di wajahnya menyapa mereka, membuat Misuha kaget. Singkat cerita, di malam hari, Misuha diperbolehkan mamanya untuk tinggal di sini demi kebahagiaan sang buah hatinya. Hal itu membuat Misuha sangat bahagia. Lalu saat itu pita kepalanya hilang, padahal Misuha ingat meletakkannya di sana. Sang mama tidak tahu dan meminta Misuha mengulurkan tangannya. Dirinya memberikan pita antiknya. Mamanya sudah memakai pita ini dari SD, dan dulu mamanya berharap benda ini bisa dikasihkan pada anaknya yang cantik. Bagi mamanya, Misuha sangat penting di kehidupannya. Saat pagi harinya, Misuha meminta maaf pada Hana karena sudah kehilangan pita kopelnya dengan Hana. Hana tidak masalah karena hal itu cuma benda, tidak akan menghancurkan hubungan mereka. Dari cerita Misuha, Hana sekarang paham mamanya Misuha sangat baik pada anaknya. Jadi Hana meminta Misuha meminta izin pada mamanya diperbolehkan pergi jalan-jalan bersama dirinya. Karena Hana ingin beli sesuatu barang, Misuha akan tanya mamanya saat pulang nanti. Akhirnya dirinya pergi bersama. Saat itu, Hana sudah menemukan barang yang dia cari, tapi Misuha melihat pita. Pemberian mamanya juga dijual di sana. Hana tidak sadar hal itu. Mereka melanjutkan mencari makanan. Terlihat mereka menikmati hari ini bersama. Akan tetapi, hati Misuha tidak bisa bohong. Walaupun dirinya terlihat menikmati hari ini, air matanya tidak bisa dia tahan. Lalu Misuha pulang ke rumahnya. Disambut mamanya dengan sangat baik dan bertanya, apa jalan-jalannya bersama Hana menyenangkan? Misuha menjawab, ya itu sangat menyenangkan.